kita kan kadang-kadang apa-apa presidennya, Ya. Tetapi orang justru ada yang datang gelosor ke presiden untuk ada di satu meja begitu misalnya. Maksud saya partai-partai politik kita juga tidak ada keberanian untuk betul-betul mandiri, saya mengambil sikap independen untuk mengopos. Apa yang Anda baca? Kombinasi dari dua hal tadi memang ya. Tadi kan kita sedang berbicara mengenai membaca Prabowo. Adi berbicara mengenai strategi dalam konteks stabilitas politik. Dan ini kemudian gayung bersambut dengan karakter berpolitik dari partai-partai. Karakter berpolitik partai. Betul, yang memang sudah memaknai Bang Don, mereka hanya bisa hidup dan nafasnya itu tetap bisa ada ketika menjadi bagian dari kekuasaan. Simple as that. Mereka nggak punya menteri, 5 tahun nggak sanggup hidup. Apalagi ada partai yang misalnya udah 15 tahun gitu ya. Tidak saya nggak mau sebut lah. Tapi itu yang etika itu yang tidak pernah ada. Apalagi boro-boro kita berbicara mengenai aturan yang membatasi. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat dalam beberapa dari zaman Pak SBY bahkan. Seperti tidak ada gunanya pemilu yang kemudian harusnya menjadi titik start dari proses check and balances sebagai makna utama dari demokrasi. Kalah Anda silahkan ngegonggong gitu ya, watchdog. Menang Anda silahkan mengelola. Dan di situ kan ada keindahan kebisingan. Dan yang terjadi kan dulu kita tahu, bahkan ketika bicara 2014, Pak Jokowi hanya 39%, semua dikuasai oleh KMP namanya, Koalisi Merah Putih. Pimpinan DPR, alat kelengkapan Dewan, hanya dalam waktu 1 tahun, semuanya balik badan. Kenapa? Karena ternyata kuenya, lemak yang nikmat ini adanya tetap di eksekutif gitu ya. Dan pola itu kemudian terjadi terus-menerus. Nah, sayangnya tetap kata kunci menurut saya ada di Pak Prabowo. Seorang kepala eksekutif menginginkan kekuasaan sebesar-besarnya dalam konteks koalisi, tapi batasi dong. Kalau udah punya 85%, ngapain juga ngejar 100% begitu kan. Dan ini yang menurut saya akan menjadi terus lingkaran setan. Ketika pembenahannya ini bicara hulu ke hilir, Bang Don. Ini kan dimulai dari kebutuhan parpol dan kesanggupan mereka membiayai dirinya sendiri dengan cara sehat. Selama faktor utama itu tidak bisa dibenahi, siapapun yang kalah itu akan ngemis untuk masuk ke dalam kekuasaan, dan kita akan terus-menerus membahas hal-hal seperti ini. Oke, Mas Toto, kenapa tetap harus dikejar sampai benar-benar 100% ada dalam satu super koalisi? Tadi kalau misalnya katanya Mas Adi, rekonsiliasi konsolidasi politik ini adalah untuk menciptakan satu stabilitas politik agar pemerintah bisa fokus pada pembangunan program-program strategis, atau untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan. Niatan baiknya itu, tapi ketika dilakukan niatan baiknya membangun stabilitas pemerintahan supaya program-program bisa berjalan, pengambilan keputusan dibuat dengan lebih cepat, kan selalu seperti itu teorinya kan. Tapi ketika begini, ketika dukungan itu terlalu kuat, ada kecenderungan pemimpin yang tadinya lebih berhati-hati dan mau mendengar, dan ketika kekuatannya menjadi sangat besar, 85% aja itu sudah berlebihan lemaknya gitu kan. Kalau kita bicara otot itu kan paling 50% plus 1. Katakanlah oke lah boleh ada lemak sampai 60% begitu ya. Kalau sudah 85% itu sebenarnya kan lemaknya udah kebanyakan. Sisanya itu udah bukan sesuatu yang sifatnya sehat. Dan itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi. Dan itu sebetulnya membahayakan buat presiden siapapun, bukan hanya Pak Prabowo ya. Terjadi pada zaman SBY 75,34%, koalisi di jilid kedua. Pak Jokowi 80% ketika Gerindra masuk. Sekarang 85% ingin 100% misalnya kan. Saya takut eskalasi di teman-teman civil society juga akan semakin naik. Artinya kan seperti mengadu domba antara para elit yang asik dengan dunianya sendiri dengan akar rumput yang seperti tadi Bang Don katakan. Itu yang dan ketika ada saluran yang namanya sosmed kemudian menjadi sebuah jembatan saat ini yang akhirnya terjadi pada ekstrimnya ya, Nepal atau beberapa negara lain. Ini yang menurut saya harusnya disadari oleh Pak Prabowo bahwa menjaga keterbatasan koalisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sehat juga buat pemerintahan Prabowo. Tolong Mas Adi baca ya, pertanyaan saya. Ini kan cerita ada koalisi di tingkat atas. Akar rumput ini kan bisa dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan populis seorang Presiden Prabowo. Misalnya EBG, sekolah rakyat, kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Kan kalau kita lihat strategi politiknya kayak begitu, tapi Anda kan lebih pakar membaca ini daripada saya, karena saya mengamati yang begitu gitu.
Ya sebenarnya kelompok-kelompok kritis ini adalah lahir dalam masyarakat kelas menengah rata-rata S1 dan memiliki pandangan-pandangan yang cukup kritis, Bang Don. Ya. Ha-ha. Sekalipun ada kebijakan-kebijakan yang dianggap populis seperti EPG, Koperasi Desa Putih, Sekolah Rakyat dan itu kan dianggap tidak menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Problem utama misalnya soal bagaimana cara mengurangi pengangguran, bagaimana persoalan bapak ibunya yang selama ini tidak ada kerjaan bisa bekerja. Kan itu adalah suara-suara yang belum bisa ditangkap secara signifikan oleh kekuasaan hari ini. Kan kita tahu adanya PHK yang cukup banyak di berbagai tempat dan itu secara eksplisit diberitakan oleh berbagai media. Belum ada jawaban secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan bahwa sebenarnya publik itu maunya pengangguran itu berkurang, kemiskinan bisa ditanggulangi, akses terhadap pekerjaan itu semakin meningkat, gaji dosen yang mungkin selama ini tidak memadai kemudian meningkat sehingga urusan anak itu jadi urusan orang tua, bukan menjadi urusan negara. Makanya kalau kita melihat irisan secara signifikan sebenarnya kelompok-kelompok kritis ini adalah kelompok-kelompok muda, anak-anak muda yang cukup melek dengan dunia politik dan paham dengan dunia digital. Meski harus kita akui, masyarakat kita di bawah itu kan memori pendek. Makanya kalau membaca sejumlah lembaga survei yang menyebut 78% cukup puas dengan kinerja pemerintah Prabowo dan Gibran. Kalau Mas Toto kan maunya saya nyebut Prabowo aja tanpa Gibran kan. Sahabat itu. Jadi pemerintahan kali ini Pak Prabowo dan Gibran itu 78%. Karena masyarakat yang ditangkap itu adalah sesuatu yang datang ke mereka, Bang. Iya, soal program makan bergizi gratis kan datang ke mereka. Soal koperasi Desa Merah Putih kan datang ke mereka. Termasuk juga kehadiran Prabowo di dunia internasional, bicaranya cukup luar biasa, cukup memukau di PBB dan sangat bersahabat dengan presiden-presiden dunia yang cukup powerful gitu ya. Itu yang kemudian membuat masyarakat di bawah itu seakan-akan menemukan Indonesianya kembali. Setelah kurun waktu 10 tahun, kita itu absen di dunia internasional, absen di PBB, dan mungkin hanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Nah, kalau begini jurusannya, Mas Toto senang ketika bicara soal 10 tahun absen di dunia internasional. Jadi itu yang saya kira ada jarak yang sebenarnya terputus. Satu sisi persepsi publiknya bagus, tapi persoalan-persoalan substantif seperti ekonomi, soal akses terhadap pekerjaan per hari ini sebenarnya menjadi sesuatu yang menjadi PR bersama. Dan saya kira di 2026 harapan terbesarnya terhadap dunia pekerjaan, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya agak beda, Bang Don. Menurut saya malah problem yang dimiliki oleh Pak Prabowo, tadi istilah saya pakai kuping itu ya, ini malah kelebihan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo itu sangat top down. Dia tidak belusukan. Dia jarang berbaur langsung dengan masyarakat. Dia bukan manusia sosmed. Kalau bahasa netizen seperti itu. Dia generasinya berbeda jauh gitu ya. Problem bangsa ini sama secara struktural. Yang membedakan dari Jokowi, kenapa dia kemudian dianggap man of people, itu kan adalah dia mau mendengar langsung. Ini kan sesuatu yang dianggap impossible gitu ya. Nah, yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu bukan visi yang hebat atau tidak. Visinya luar biasa. Konsep MBG secara konsep luar biasa. Sekolah rakyat, Kopdes, but the devil is in the details. Problemnya ketika itu tidak diimbangi oleh feedback yang baik, itu tidak akan bisa atau pelaksanaan yang baik. Atau pelaksanaan yang baik, itu akhirnya bisa jadi masalah. Karena yang terjadi adalah program-program ultra populis berhenti pada level konsep, sementara akhirnya muncul problem di lapangan. Nah, itu kan bisa muncul ketika ada oposisi. Ketika sudah dikasih menteri, dan saya akan mengatakan semuanya bagus Pak Prabowo. Dan menurut saya, setahun pertama, kekurangan itu malah terjadi di detail hal-hal tersebut. Oke, jadi harusnya ada anggota parlemen yang ikut bikin noise gitu ya. Jangan peran pengawasan diambil alih oleh masyarakat sipil. Iya. Media. Konsepnya seperti itu. Betul, tetap ada yang namanya pilar keempat. Yang namanya media, yang namanya mahasiswa, dan lain-lain. Tapi pilar utama itu kenapa diadakan yang namanya pemilu dan pasti ada yang kalah dan yang menang. Itu kan check and balances tadi kembali seperti itu. Mestinya kalau kita sehat dalam berpolitik, kalah oposisi. Kira-kira gitulah. Kalah oposisi. Bukan lagi main, kalau diajak pun nggak perlu gitu. Karena oposisi juga pekerjaan yang sebetulnya bermartabat, bukan? Mana Mas Adi? Ya, saya sebenarnya termasuk yang
berada di posisi bahwa yang kalah itu harus menjadi posisi dan berjalan di tempat yang sunyi, Bang Don ya. Dan secara yang bersamaan sebenarnya ya pemenang itu harus menikmati kekuasaan. Kalau kita baca buku literatur dan pengalaman-pengalaman politik di tempat yang lain, politik itu kan adalah bagaimana mengakumulasi kekuasaan, bukan membagi kekuasaan kepada yang lain. Di kita ini agak aneh memang. Siapapun yang punya presiden di Republik Indonesia itu ada kecenderungan selalu ingin membagi kekuasaan politiknya justru kepada pihak-pihak yang kalah. Ini tentu menjadi sebuah anomali dalam politik ya. Cuman saya memahami kultur politik di Indonesia, termasuk juga ada satu tesis yang kemudian harus kita sodorkan. Misalnya ada yang disebut dengan minority presiden. Ada kutukan minority presiden di Indonesia. Karena dalam sistem presidensialisme multipartai, presiden terpilih itu cenderung minoritas di parlemen. Itu yang terjadi pada SBY, itu yang terjadi pada Jokowi, dan itu yang terjadi pada Pak Prabowo hari ini. Kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, koalisinya tidak sampai 50% plus. Dan itu tentu tidak kondusif dalam konteks untuk mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Makanya tidak mengherankan ketika SBY menang jadi presiden dengan cukup meyakinkan, Jokowi menang dengan cukup meyakinkan, Prabowo juga menang dengan cukup meyakinkan. Ada kecenderungan ingin merangkul pihak yang kalah tentu untuk mengamankan bagaimana parlemennya itu tidak lagi minority, tapi menjadi mayority. Minimal kalau kita mau menggunakan konsep yang sehat, ya 50+1 sebenarnya Bang Don. Bukan dirangkul semuanya, karena harus ada ruang bagi kelompok oposisi, dan itu yang paling penting adalah sebagai big bet ya untuk melakukan check and balances. Tapi budaya demokrasi kita memang budaya demokrasi bukan gontok-gontokan, budaya demokrasi kita adalah budaya demokrasi yang memang saling bersahabat satu sama yang lain, dan itu kemudian terwujud. Nah, Prabowo Subianto itu bagi saya adalah mungkin satu-satunya presiden yang tidak punya jarak psikologis apapun dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Dengan Jokowi baik-baik saja, dengan SBY baik-baik saja, dengan Mega baik-baik saja. Nah, agak beda. Kalau Jokowi kan punya jarak psikologis dengan banyak hal. Dengan SBY punya jarak psikologis, apalagi dengan Megawati, kemudian dengan PDIP, dan mungkin dengan Bung Toto juga jaraknya sangat lebar per hari. SBY juga punya jarak yang cukup jauh kan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya. Oleh karena itu bagi saya Pak Prabowo Subianto ini memang semacam eksepsional, memiliki korespondensi perkawanan historis yang cukup panjang, tidak pernah menganggap ada persoalan-persoalan yang cukup serius. Dan yang paling penting bagi saya, Pak Prabowo Subianto ini cepat sekali melupakan peristiwa-peristiwa lampau yang mungkin cukup merugikan dirinya. Bisa kita cek coba, politisi-politisi PSI yang dulu menghadiahi Pak Prabowo Subianto sebagai figur yang nggak benar lah. Jadi menteri itu coba gue bisa bayangkan. Kalau dengan PDIP kan gontok-gontokannya hanya sebatas pilpres ya, tidak sampai pada bully-bulian yang sifatnya destruktif. Tapi kalau seperti politisi PSI, para pendukungnya Anies Baswedan yang saat ini ada di pemerintahan, kira-kira begitu. Statement-statementnya cukup sadis, tapi sepertinya bagi Prabowo Subianto udahlah, let bygone be bygone. Itu masa lalu, itu masa lampau, dan tidak perlu saling gontok-gontokan karena secara prinsip persatuan itu adalah mazhab soliditas dan rekonsiliasi yang dijadikan sebagai guidance sebenarnya bagaimana membangun Indonesia yang guyup dan solid. Banyak peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah rezim saat ini. Enak sekali mendengar mereka berdua ini. Iya, tapi kita punya keterbatasan waktu, jadi saya harus cut di sini. Tadi sudah dibahas soal bagaimana rezim saat ini politik tanpa balas dendam, kemudian tanpa oposisi juga. Ada satu lagi yang tadi sudah disinggung Bang Don di awal, yaitu soal yang sudah berlarut-larut Bang Don, 4 tahun tapi nggak selesai. Ijazah Jokowi ini sebenarnya apa sih? Politik atau hukum? Kita akan bahas. Itu Adi tuh ahli ijazah. Kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah di Doncast.